Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sumayani, NIM 190240140089, kelas A3, mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas final kecerdasan buatan, yaitu membuat rangkaian machine learning di software Orange Data Mining. Untuk menghemat waktu, baik, saya akan langsung saja menjelaskan. Yang pertama, beginilah tampilan tampak depan dari rangkaian machine learning yang saya buat di software Orange Data Mining dengan menggunakan dataset Health Behavior among Secondary School Student by Education Level. Di sini saya akan membahas mengenai widget-widget yang terhubung dalam machine learning sederhana yang saya buat, yang diantaranya yaitu widget file, widget data table, widget distance, hierarchy clustering, widget scatter plot, widget data table, widget distribution, juga terakhir box plot. Baik, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama itu yang kita harus ketahui ada apa itu widget. Widget adalah unit komputasi Orange untuk membaca data, mengolah, memvisualisasikan, melakukan pengelompokan, membangun model prediksi, dan membantu kita untuk mencari atau menjelajahi data. Yang pertama itu widget file. Widget file yaitu salah satu widget di dalam Orange Data Mining yang berfungsi untuk memuat file atau dataset yang akan dibuatkan rangkaian. Di sini saya menggunakan dataset Health Behavior among Secondary School Student by Education Level yang telah saya setorkan di Classroom beberapa minggu yang lalu. Yang kedua yaitu widget data table. Widget ini saling berkomunikasi. Mereka memiliki saluran input, output maupun keduanya. Untuk memberi makan file ke data table, seret garis dari sisi kanan ke sisi keluaran widget file ke kiri. Masukkan sisi widget table data. Sekarang buka tabel data. Berikut tampilan data table dari dataset saya. Agak kurang aneh. Yang ketiga, widget distance. Widget jarak menghitung jarak atau baris antara baris atau kolom dalam kumpulan data. Secara default, data akan dinormalisasi untuk memastikan perlakuan yang sama terhadap fitur individual. Normalisasi selalu dilakukan berdasarkan kolom. Hubungan distance atau hierarchical clustering atau pengelompokan hierarki untuk menampilkan dendrogram yang merupakan pohon yang mengungkapkan struktur klaster yang ditemukan dan jarak antara klaster tersebut. Berikut tampilannya di hierarchy clustering dengan annotation year. Ini juga selanjutnya gambar keduanya yaitu dengan annotation edu level. Yang keempat yaitu widget scatter plot. Yang ini widget yang ada titik-titiknya. Widget scatter plot menyediakan visualisasi scatter plot dua dimensi. Data ditampilkan sebagai kumpulan titik yang masing-masing memiliki nilai atribut sumbu X yang menentukan posisi pada sumbu horizontal dan nilai atribut sumbu Y yang menentukan posisi pada sumbu vertikal. Berbagai properti grafik seperti warna, ukuran, dan bentuk titik, judul sumbu, ukuran titik maksimum, dan jittering dapat disesuaikan di sisi kiri widget, di mana sumbu X adalah edu level dan sumbu Y adalah physical activity. Berikut tampil dari widget scatter plot dari dataset saya. Sekarang saya akan menghubungkan dengan data tabel data yang lain yang akan memeriksa data yang dipilih. Nah, ini baik, untuk lebih jelasnya di sini. Ini adalah widget yang saya sudah pilih, yang sudah diblok. Kita masuk lihat di data tabel akan tertera seperti ini. Ada juga visualisasi numeric value-nya. Yang kelima adalah distribution. Widget distribution menampilkan distribusi nilai atribut discrete atau continue. Jika data berisi variabel kelas, distribusi dapat dikondisikan pada kelas. Grafik menunjukkan beberapa kali, misalnya dalam beberapa banyak kejadian, setiap nilai atribut muncul dalam data. Saya akan menghubungkan widget file dan widget distribution. Dengan cara ini, widget file akan mengirimkan data apapun yang dimuat widget distribution. Di dalam distribution, kita dapat menelusuri semua fitur dalam data dengan edu level sebagai split by atau pembagi. Berikut tampilannya. Yang ini year.
edu level. Yang gambar selanjutnya yaitu edu level dengan split by edu level juga. Physical activity dengan split by edu level. Fruit intake, fruit and veg intake, sweet drinks intake atau minuman yang mengandung gula, deep fried food intake. Berikut gambarnya agak kecil. Salt use, penggunaan garam dengan tetap split by edu level. Smoking atau penggunaan rokok. Oke. Yang keenam adalah box plot. Nah, gambarnya yang ini, box plot. Nah, box plot merupakan widget plot kotak yang menunjukkan distribusi nilai atribut. Ini adalah praktik yang baik untuk memeriksa data baru dengan widget ini untuk menemukan anomali dengan cepat seperti nilai duplikat, misalkan abu-abu dan abu-abu, outlier dan sejenisnya. Batang dapat dipilih, misalnya nilai untuk data kategorikal atau rentang kuartil untuk data numerik. Berikut tampilan box plot dari dataset saya. Yang pertama itu year. Yang kedua edu level, gambarnya. Yang ketiga physical activity. Yang keempat fruit intake. Yang selanjutnya vegetable intake. Selanjutnya fruit and veg intake. Sweet drinks intake. Deep fried food intake. Salt use atau penggunaan garam, smoking. Ya, itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf kalau banyak suara gangguan, banyak suara-suara dari luar karena saya membuat videonya pada malam hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.